Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Selvi Artika dari program Studi S1 Sains Data Universitas Teknologi Yogyakarta. Video ini dibuat untuk pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dan dalam rangka sertifikasi dosen 2025. Berikut salah satu mata kuliah yang saya ampuh di program studi S1 Sains Data adalah Aljabar Linear dan Matriks dengan bobot SKS 3 dan wajib diambil oleh mahasiswa semester 1. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang pemecahan permasalahan matriks mulai dari pengertian matriks sampai dengan penyelesaian determinan ODO 4 atau lebih, penyelesaian inverse matriks, dan penyelesaian masalah sistem persamaan linear, dan memberi pengetahuan tentang vektor, transformasi, dan menghitung nilai eigen. Dan mata kuliah ini menjadi dasar untuk mata kuliah riset operasi nantinya. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah aljabar linear dan matriks ini sesuai dengan RPS yang sudah disusun secara runut, yaitu yang pertama ada capaian pembelajaran lulusan, kemudian yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah, dan yang ketiga sub capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, ini ada 4, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ada 5 bahasan besar, kemudian untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah, ada 13 yang akan diselesaikan dalam waktu 1 semester. Nah, kemudian untuk silabus, ini ada 7, yang pertama ada matriks dan operasi matriks, yang kedua ada sifat operasi matriks, yang ketiga determinan dan sifat determinan, yang keempat menentukan determinan dengan berbagai metode, yang kelima inverse dengan berbagai metode, yang keenam sistem persamaan linear juga dengan berbagai metode, yang terakhir vektor, uang vektor, nilai eigen, vektor eigen, dan transformasi linear. Sedangkan untuk metode pembelajaran ini menggunakan DIA, delivery, bagaimana dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa, interaction, bagaimana nanti interaksi dosen dengan mahasiswa, dan assessment, bagaimana nanti penilaian dengan indikator-indikator penilaiannya dan bobot penilaiannya, yang berfokus pada student center learning, blended learning, diskusi kelompok, dan studi kasus. Sedangkan untuk sistem pembelajaran ini menggunakan sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Untuk sinkronus ini bisa dilakukan tatap muka secara langsung di kelas ataupun dengan menggunakan Zoom. Untuk asinkronus ini bisa menggunakan WhatsApp group dan juga e-learning. Untuk pustaka ini ada pustaka utama dan pustaka pendukung, tapi ketika menggunakan pendukung-pendukung lainnya juga tidak masalah karena sekarang cukup banyak pustaka-pustaka pendukung lainnya. Kemudian untuk pelaksanaan perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan pertemuan 1 sampai 7 dan pertemuan 9 sampai 15 adalah penyampaian materi, sedangkan pertemuan 8 UTS dan pertemuan 16 UAS. Untuk evaluasinya, penugasan mandiri, penugasan kelompok, kuis, UTS, dan UAS yang masing-masing bobot penilaiannya adalah 20%. Ya, dengan indikator penilaiannya sesuai dengan yang sudah ada di RPS untuk CPL, CPMK, dan sub CPMK. Sedangkan untuk UTS dan UAS dengan memberikan soal dalam bentuk esai kepada mahasiswa. Ya. Demikian yang saya sampaikan. Berikut ada cuplikan video pembelajaran, ya, salah satu pertemuan aljabar linear dan matriks. Ya. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. wabarakatuh. Ya, baik. Hari ini kita sudah masuk pertemuan keempat ya di mata kuliah aljabar linear dan matriks. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang masih ada aktivitas lainnya bisa di-off-kan sejenak.
Baik, berdoa kita mulai. Ya, teman-teman, silakan menyiapkan apa namanya amunisi ya, bukunya, catatannya, begitu. Nah, kemudian saya menyampaikan dulu untuk indikator pembelajaran. Ya, di sini indikatornya ketepatan dalam perhitungan nilai determinan ordo 4 ya, atau lebih menggunakan metode ekspansi kofaktor. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu menentukan nilai determinan ordo 4 atau lebih menggunakan metode ekspansi kofaktor. Nah, berarti sebenarnya di sini fokusnya adalah matriks dengan ordo 4 begitu ya. Tapi sebelum kita menyelesaikan untuk matriks ordo 4-nya, tentu kita akan menyelesaikan dulu untuk yang ordo 2 begitu ya, ordo 3 seperti kita lakukan pada metode sebelumnya. Ya. Nah, kemudian sedikit review untuk materi pertemuan 3. Ya. Ini saya memberikan pertanyaan ya, apakah metode pertama yang digunakan untuk mencari nilai determinan, kemudian berapa pola gitu ya yang harus diselesaikan. Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab ya, sedikit review di pertemuan minggu lalu. Saya, Bu. Ya, boleh silakan Dewa. Untuk pertanyaan apa metode pertama yang digunakan untuk mencari nilai determinan itu ada metode Sarus. Ya. Kemudian Ada polanya polanya itu 3x3. gimana polanya Dewa? Polanya n faktorial. Ada yang pola A1 begitu ya. Oh ya, Ya, pola A2, pola A3. Jadi harus ada 3 tahapan gitu ya, sehingga kita bisa menyelesaikannya. Ya, ada 3 pola, A1, A2, A3. Jadi memang di metode Sarus yang kita kerjakan cukup panjang ya, dan butuh ketelitian gitu. Karena cukup banyak apa namanya penjumlahan, kemudian dengan positif negatifnya ya, penjumlahan pengurangannya, sehingga memang kita harus lebih teliti gitu. Oke, sedikit mengulang ya untuk bentuk umum matriks. Di sini ada matriks 2x2, 3x3, 4x4 ya. Ini yang akan kita bahas. Kita membatasi di 4x4 begitu. Nah, kemudian di sini ada AIJ dengan I adalah baris, J adalah kolom. Jadi ini jangan sampai tertukar antara baris dan kolom. Kalau baris yang horizontal, ya, sedangkan kolom yang vertikal. Ya. Oke, kemudian untuk di metode Sarus kita sudah membahas determinan matriks ordo 2x2 ya. Di metode ekspansi kofaktor kita juga akan tetap menggunakan cara yang sama gitu untuk menentukan nilai determinan 2x2 ya. Jadi pada umumnya kita akan apa namanya menggunakan untuk apa namanya ini ya, yang paling umum, yang paling mudah kita hafal ya, AD min BC begitu. Oke, kemudian, nah ini kita masuk pada bahasan hari ini ya dengan metode ekspansi kofaktor. Jadi konsep dasar dalam ekspansi kofaktor adalah eliminasi baris dan kolom. Jadi kalau namanya eliminasi berarti ada yang kita hilangkan gitu ya.
ada yang kita hilangkan. Nah, ini kita contohkan untuk matriks 3x3. Ya. Nah, jadi patokannya ketika kita ini ada pilihan ya dalam ekspansi kofaktor ini, nanti kita ada pilihan untuk menentukan nilai determinan itu dengan menggunakan baris pertama ya, atau baris kedua gitu ya, atau baris ketiga. Nah, jadi di sini kalau kita mengambil bagian baris pertama, berarti di sini yang akan kita ambil adalah A11, A12, A13 ya. Ini baris pertama nih. Nah, sehingga yang dihilangkan, nah ini yang pertama berarti yang satu baris dan yang satu kolom. Begitu. Nah, kemudian menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Jadi I itu kan berarti baris, bisa kita ambil baris pertama, bisa kita ambil baris kedua, bisa kita ambil baris ketiga. Nah, jadi kalau kita lihat dari rumus umumnya, begitu. Jadi di sini ada AI1, ya, AI2, di sini ada AI1 nih, AI2, AIN. Nah, ini kan tergantung nanti matriksnya apakah ukuran 3x3 kan berarti di sini N-nya sampai 3 ya. Kalau 4x4 berarti N-nya sampai 4 gitu. Nah, di sini ada C. C itu apa gitu? C itu adalah kofaktor. Ya. Kofaktor itu yang mana? Setelah kita memilih baris tadi ya, baris pertama, kemudian kofaktornya adalah sisa yang tidak tercoret ini. Begitu. Ya. Jadi I-nya tergantung kita mengambil baris ke berapa. Kalau baris ke 1, berarti semuanya A11, A12, ya, A13. Nah, untuk yang kolom gimana? Dengan cara yang sama. Ya. J-nya berarti di sini, ini kolom berarti ya. Kolom ke 1, yang kita pilih, kalau baris memilih kolom ke 1 berarti semuanya 1. Ya, semuanya 1 di sini. Kedua juga sama seperti itu. Ya. Nah, di sini ada keterangan nih. A-nya adalah entry matrix, berarti kita menyesuaikan. Ya. Kemudian C-nya kofaktor. Begitu. Oke. Nah, sekarang tahapan penyelesaiannya. Ya, tahapan penyelesaian. Menghitung determinan A. Jadi A ini matriks ya. Jadi kita udah paham sejak awal kalau dinyatakan dengan A huruf besar berarti matriks. Dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Ini yang dicontohkan kita mengambil baris ke I ya. Berarti di sini ini langkah 1, pilih baris atau kolom yang akan digunakan. Cukup pilih salah satu baris atau salah satu kolom. Nah, di sini dicontohkan mengambilnya sepanjang baris pertama ya. Nah, di baris pertama berarti A11, A12, A13. Nah, jadi kita hanya fokus pada baris pertama. Kalau kita ambil kolom pertama, berarti kita fokus pada kolom pertama. Ya. Langkah kedua, coret baris atau kolom yang dipilih. Berarti kita punya 3 kofaktor. Nah, ini di rumusnya ini semua menggunakan sigma ya. Kalau sigma berarti penjumlahan. Langkah ketiga, dari perpotongan coretan kalikan dengan bagian yang tidak tercoret ya. Nah, jadi tanda positif. Nah, ini di apa namanya? Dalam menentukan apa namanya kofaktor dengan meskipun tadi sigma semua, tapi di sini ada ketentuan begitu. Tanda positif digunakan jika jumlah angka entry genap. Entry genap yang dimaksud kita melihat dari sini, ya, jumlah baris
terletak di baris keberapa, kolom keberapa, kemudian kita jumlahkan. Ya. Kemudian ini ya, digunakan untuk entry genap, ini untuk entry ganjil. Nah, sehingga selanjutnya kita buat di sini berarti entry pertama tadi kan berapa? A11 ya. A11 berarti di sini 1 tambah 1, 2 genap sehingga positif. Ya, kemudian yang kedua ini 1, 2 ganjil berarti negatif. Itu juga yang seterusnya nih, yang ketiga ini genap berarti positif. Nah, kemudian gunakan determinan ordo 2. Nah, setelah kita operasikan, yang keempat, operasikan perkalian entry. Tadi kita sudah operasikan masing-masing. Dan hasil kofaktor kemudian dijumlahkan. Nah, untuk contoh soalnya, hitunglah determinan A dengan ekspansi kofaktor. Nah, penyelesaiannya misalkan menghitung determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga. Nah, jadi untuk baris ketiga berarti kita akan fokus pada baris ketiga. A31 dikali kofaktornya. A32 dikali kofaktornya. A33 juga dikali kofaktornya. Oke, kita lanjutkan penyelesaiannya. Jadi kita punya A31 ya. A31 0, A32 1, A33 2. Nah, ini kita perlu perhatikan lagi tadi ya. Untuk tanda positif negatifnya. Oke, setelah dioperasikan, ya hasilnya jadi min positif 4. Ya. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang perlu teman-teman tanyakan dulu? Atau kita lanjut dulu untuk ordo 4? Kita lanjut dulu aja ya. Oke, sekarang tahapan penyelesaian nilai determinan dengan metode ekspansi kofaktor matriks ordo 4. Ya. Jadi kalau secara apa ya, kita lihat untuk matriks 3x3 dari awal dulu, matriks 2x2, matriks 3x3, ya, matriks 4x4. Ya, otomatis pengerjaannya kalau kita lihat matriks ordo 2x2 cukup sederhana begitu ya. Ditambah lagi tingkatan matriks 3x3 yang apa namanya akan sedikit lebih sulit begitu ya. Kemudian yang ordo 4 berarti tahapannya akan semakin panjang. Kita lihat nih langkah pertama. Tetapkan mau memilih di kolom atau baris yang mana. Ya. Nah, ini dicontohkan mengambil kolom 1. Ya, berarti kan kita selesaikan sepanjang kolom 1. Kemudian langkah 2. Tentukan kofaktor dari kolom 1. Bisa diperhatikan ya bagian pertama 2, 3, 4. Jadi kan kolom per 1 yang pertama berarti kita akan mengambil ini dulu ya, A11, A12, A21 ya, 21. Ini A31, A41. Berarti kan kofaktornya matriks 3x3 ya. Kofaktornya matriks 3x3 semua yang tersisa ya. Nah, jadi sini logikanya yang tersisa 3x3 kofaktornya. Berarti nanti kita akan menyelesaikan
nilai determinan untuk ordo 4 ini sebanyak 4 kali. Jadi kan kalau kita 3 kali 3 tadi hanya satu penyelesaian ya. Satu penyelesaian. Nah sekarang di 4 kali 4 berarti kita akan menyelesaikan matriks 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Kemudian baru kita jumlahkan. Gitu ya, untuk tanda positif negatifnya tetap berlaku aturan awal ya. Jadi ini jangan sampai keliru, karena kalau keliru nanti hasilnya juga akan keliru. Oke, berlakukan aturan untuk 3 kali 3. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali pengerjaan untuk matrik 3 kali 3. Kemudian langkah 4, operasikan perkalian entry dan hasil faktor kemudian dijumlahkan. Nah, sebelum pelatihan soal, kalau ada yang perlu ditanyakan dulu, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan, Cinda. Eh, Misalkan kita punya matriks 3 kali 3 yang determinannya itu 0. Apakah matriks tersebut memiliki invers? Eh, kalau berdasarkan kita kan sudah membahas inverse ya. Ya. Berarti kalau nilai determinannya 0, coba kita kalau inverse itu kata kuncinya apa? Membalikkan gitu, Bu. Membalikkan. Ya. Berarti kalau seandainya determinan dengan hasil 0 berarti tidak mempunyai inverse, gitu ya. Ada beberapa catatan yang mungkin nanti bisa teman-teman lihat di apa namanya buku kok buku di modul kita begitu ya, di catatan slide yang lain begitu. Nanti akan ada penjelasannya gitu. Ya, jadi kalau yang hasil 0 berarti tidak mempunyai inverse. Begitu. Oke, ada lagi? Oke. Saya, Ibu. Silakan. Jadi ini kan kita pelajari metode dari ekspansi kofaktor. Sebelumnya kita ada pelajari metode lain seperti metode Saros. Kira-kira metode ekspansi kofaktor ini terbaik digunakan dalam kondisi apa dan contoh soalnya seperti apa, Ibu? Sebenarnya kalau kondisi terbaik digunakan untuk apa? Sebenarnya setiap metode punya kelebihan dan kekurangan, begitu ya. Akan tetapi, sebenarnya nanti kesimpulan akan kita ambil pada pertemuan minggu depan. Karena ini kan baru 2 metode nih yang apa namanya kita pelajari. Sehingga mungkin nanti plus minusnya akan teman-teman rasakan begitu. Oh, mana yang pengerjaannya akan lebih cepat begitu. Mana ternyata ini butuh ketelitian yang tinggi begitu. Kira-kira yang mana nih ketika ujian yang paling memudahkan untuk kita gitu. Ketika tidak ada ketentuan kita harus mengerjakan dengan metode apa. Begitu. Ya, jadi nanti teman-teman bisa pilih. Oke, ada Terima lagi? kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, kita coba untuk latihan soal ini dulu. Ya. Nanti teman-teman bisa coret-coret sebentar. Silakan boleh dipilih yang mana? A, B, C, ya sampai H. Boleh pilih salah satu. Itu sekitar 2 menit ya. Jadi kalau ini kan latihan soal ya, nanti saya akan memberikan penugasan begitu. Ya, jadi seperti yang disampaikan pada awal perkuliahan, kalau penugasan itu kan ada untuk penugasan mandiri begitu ya.
ada kelompok, kemudian diskusi-diskusi ketika kita di kelas, gitu ya, saat tatap muka di kelas, gitu. Nah, tadi yang sudah dapat jawabannya, boleh disampaikan. Untuk yang matriks A, Bu, itu hasilnya 10. 10. 10. Oke, baik, kita cek ya. Dewa mengambil sepanjang baris atau kolom keberapa? Kolom ke-1, Bu. Kolom ke-1. Oke, berarti ini ya, Oh, baris, Bu. Baris ke-1. baris ke-1. Ya, Oke, berarti ini kan yang pertama 2 dulu. Oke, berarti di sini determinan A 11 16 kurang 6 kurang 6 ditambah 0. ditambah 0. Hasilnya 10. Ada yang mau koreksi atau punya apa namanya, jawaban yang lain? 10 juga Bu yang A. Oke, berarti hasil kita sudah sama, yaitu 10. Oke. Nah, kemudian satu lagi mungkin. Soal yang D, Bu. Ya, Soal yang D, saya dapat hasilnya itu 3. Ya, hasilnya 3. ya. Oke. Nah, mungkin nanti bisa dilanjutkan ya. Ya, mungkin dengan apa namanya, boleh diskusi kecil gitu ya, 2-3 orang. Nah, kemudian, nah ini bukan latihan soal ya, tapi ini sebagai tugas untuk pekan depan. Nah, ini tadi kalau kita lihat dari contoh, berarti kalau ngambil baris pertama gitu ya, berarti kita punya matriks 3x3 sebanyak 4 kali. Ya, kemudian baru dijumlahkan. Oke, kira-kira untuk pertemuan kita hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Kesimpulannya mencari nilai determinan dengan ekspansi kofaktor dengan melakukan eliminasi baris atau kolom. Itu ya, itu kan ya kunci utamanya ya, bentuk eliminasi. Kemudian yang kedua, baris atau kolom berapapun yang dipilih punya hasil determinan yang sama. Nah, ini yang perlu teman-teman cermatkan, mau sepanjang baris keberapa ataupun kolom keberapa, itu hasilnya akan tetap sama. Ya. Tidak ada perbedaan positif negatif juga nggak ada. Jadi kalau negatif ya semua negatif. Kalau positif berarti semua positif. Begitu. Ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu pekan depan. Ya, mungkin materinya nanti bisa dibaca dulu. Tugasnya juga bisa dikerjakan dengan baik. Monggo bisa saling berdiskusi karena nanti kita punya patokan gitu ya. Kalau seandainya hasil kita berbeda, begitu. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih.